Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memasuki tahun baru Hijriyah 1444 Hijriyah, dan yang patut kita syukuri bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lebih khusus di Indonesia, yaitu tambah satu lagi dari 34 provinsi di seluruh Indonesia yang menegakkan syariat Islam setelah Aceh Darussalam. Tambah lagi yaitu Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah. Ini patut disyukuri. Di tengah-tengah Islam, umat Islam, kaum muslimin di pressure gitu ya. Ternyata alhamdulillah Provinsi Sumatera Barat resmi sudah ya artinya menegakkan syariat Islam setelah Aceh Darussalam. Alhamdulillah, ini yang patut kita syukuri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita melihat dalam realitas kehidupan kita di Indonesia, saat ini kita dihadapkan oleh dua kekuatan adidaya, yaitu China dan Amerika. Analisis Pak Profesor Amin Rais, Pak Amin Rais menganalisis sudah viral di media sosial. Beliau yang penting sudah menyampaikan tentang bahaya imperialisme Cina. Tidak hanya Pak Amin Rais, bahkan Jepang itu sudah memberikan warning kepada Indonesia, hati-hati terhadap imperialisme Cina ya. Terutama dengan strategi One Belt One Road, benar-benar implikasinya besar sekali untuk Indonesia. Bahkan Jenderal Aditya Warmantoha di Masjid Al-Azhar sudah menginfokan ini implikasinya I-Polisosbud Hankam. Itu Pak. Bahkan yang membuat kita miris yaitu hasil riset pakar intelijen dunia. Bahkan dia pakar strategi perang dunia, Peter Weiran dan August Cole, memprediksi
tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Nah, itu. Akhirnya hasil riset dua pakar intelijen dunia ini, dua pakar strategi perang dunia ini, direspon oleh dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, barusan meninggal. Kemudian Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Kata dua Jenderal Panglima TNI ini, apa yang hasil riset dua pakar intelijen dunia dan dua pakar strategi perang dunia ini bisa lebih cepat. Artinya tidak 2030, bisa sebelumnya. Bahkan kajian pakar politik Universitas Indonesia, yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Samsudin, implikasi Indonesia sekarang berubah kiblat ke Cina, itu implikasinya diprediksi Indonesia akan dijadikan Singapura kedua. Apa Singapura kedua? Pribumi, minggir. Cina yang akan berkuasa. Sampai baru kali ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya itu seringkali baca dan mendengar ceramah-ceramah atau pidato pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Profesor Haidar Nasir. Itu benar-benar cukup santun. Baru kali ini beliau memberikan statement yang agak keras, Pak. Nah, itu. Sampai ada ungkapan beliau memberikan ini bebal, sudah. Ini kan sudah keras itu, sudah. Nah, itu. Jadi perjuangan Muhammadiyah dalam jihad konstitusi itu akan ambar. Apa? Ambar, artinya sepo gitu, Pak. Kalau Indonesia sekarang ini dicengkram oleh oligarki. Oligarki itu apa? Cina, yaitu 9 naga. Ya. Bahkan pernah Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, saya ditanya, Ustadz, yang menguasai Malang itu siapa? Saya beritahu, Iwan. Ya, itu penguasa Malang. Ya. Terus saya dibantah, bukan. Ada yang lebih tinggi dari itu. Ya. Ada yang lebih tinggi dari itu. Jadi koordinatornya oligarki, koordinatornya 9 naga. Ya. Di mana? Tidar, Universitas Majung. Siapa itu? Milik siapa itu? James Riyadi, putranya Mokhtar Riyadi, yang dulu banyak pengusaha-pengusaha Cina dikumpulkan. Itu 30-40 tahun yang lalu kalau tidak salah. Ya kan? Lipo itu, Pak, itu punya terjemahan gitu. Lipo. Karena kita kan selama ini kan Lipo, Bang, Lipo, ya kan? Lipo itu terjemahannya lama-lama Indonesia milik OI. Milikku. Ternyata benar. Nah, jadi Indonesia sekarang ini dijengkram oleh oligarki. Bahkan siapa yang akan menjadi calon pemimpin Indonesia ke depan itu sudah di kantongnya oligarki. Untuk beli Indonesia ini cuma 110 triliun. Oligarki sudah siap. Untuk beli parpol saja 1 triliun per parpol itu. 1 triliun. MPR-nya, DPR-nya, semuanya itu sudah disiapkan 110 triliun. Ini. Barusan yang digarong berapa, Pak? 54 triliun. Ya, berarti kan masih kurang sedikit, ya kan, kurang separuh. Itu sudah siap, sudah 110 triliun. Makanya jangan kaget ketika Ustadz Abdul Somad ditolak oleh Singapura, pejabat-pejabat tinggi di Indonesia langsung ini ulama radikal, ya kan? Bahkan sampai pemilihan rektor UB
pemilihan rektor Universitas Brawijaya, ya kan? Itu kan sudah resmi Pak, yang menang itu profesor siapa gitu ya, itu ya. Gara-gara setelah sudah menang tinggal dilantik, gara-gara foto dengan Ustadz Abdul Somad, gagal Pak jadi rektor UB. Gara-gara foto dengan Ustadz Abdul Somad. Yang sekarang yang dilantik malah yang nominasinya nomor bawah. Itu loh, sampai seperti itu loh Pak. Jadi ulama itu musuh kalau di Indonesia. Agama itu musuh. Agama musuh sudah. Resmi loh Pak. Resmi sudah. Itu konsekuensi. Jadi Cina, ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, Cina tidak ada istilah freelance, makan siang gratis, tidak ada. Ada take and give. Gitu. Bahkan yang ngomong ini tidak sembarangan, Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Beliau mengatakan, ya kan, syarat utama Cina memberikan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun untuk Indonesia. Syarat yang pertama, agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu jangan kaget, begitu Profesor Yudian Wahyudi diangkat di Istana Negara jadi Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Statementnya apa? Agama musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu musuh terbesar Pancasila PKI, ya kan? Kalau dulu musuh terbesar Pancasila PKI, penista agama. Sekarang enggak. Musuh terbesar Pancasila, musuh terbesar negara Indonesia, agama. Resmi, Pak. Resmi negara, dari Istana Negara. Sehingga akhirnya Presiden menghapus 3.147 perda syariah seluruh Indonesia, resmi negara. Termasuk perda baca Al-Quran, perda sholat berjamaah, hapus. Sudah dengar itu Pak? Ya Allah, wong itu memang Jawa Pos tidak ngekspos, tidak mengekspos. Wong itu berita dari Istana Negara loh Pak. Nah, itu memang ditutup, apalagi Kompas, ya kan? Ya kan, media mainstream seluruh Indonesia dikuasai Cina, ya kan? Seperti itu. 3.147 perda syariah seluruh Indonesia dihapus. Ya kan? Ini dampak karena Cina punya power. Agama harus dipinggirkan. Kalau dulu penista agama itu musuh negara, sekarang penista agama digaji oleh negara. Digaji oleh negara, Pak. Dari mana? APBN. Berapa itu kemarin yang diungkap Dr. Rizal Ramli. Jadi untuk membiayai penista agama di Indonesia, pemerintah mengeluarkan dana 1,29 triliun. Triliun loh Pak, bukan miliar. Ya. Itu yang ngungkap adalah Dr. Rizal Ramli. Masuk media loh Pak itu. Masuk media. Nah, itu. Jadi dulu penista agama itu langsung dihukum oleh pemerintah. Sekarang penista agama dilindungi oleh negara. Sampai Majelis Ulama Indonesia Pusat ngirim surat resmi kepada Bareskrim Mabes Polri. Segera itu ditangkap. Karena sudah melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Islam, melecehkan Al-Quran. Coba. Bertahun-tahun surat resmi dari MUI tidak digubris oleh Bareskrim. Karena apa? Penista agama itu adalah dilindungi oleh negara. Sekarang ini. Jadi zamannya sudah beda Pak. Zaman edan. Nek ora edan, ora keduman. Bejo-bejone wong kang eling lan waspada. Jadi itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Tapi wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar tapi Allah balas mereka. Makar mereka, dan Allah itu sebaik-baik pembuat
makar. Akhirnya bonyok juga, ya kan? Penista agama itu bonyok juga kan? Siapa? Ade Armando, bonyok Pak. Iku ulo marani gepuk. Tidak ada hujan, tidak ada, ya kan? Tidak ada panas. Datang di depan anu. Akhirnya mak-mak langsung, itu Ade Armando. Ya langsung Pak. Itu 5 menit lagi kalau polisi tidak datang, mati sudah itu. Ade Armando itu. Kan sempat gagal otak kan? Alhamdulillah. Ya, sampai akhirnya orang-orang Madura yang ada di Jabodetabek sudah giliran ya gitu, habis ini. Setelah Ade Armando siapa? Abu Janda, siap-siap gitu. Denny Siregar, Eko Kuntadi, ya kan? Yang penista-penista agama ini. Ini sudah diancam sama orang-orang Madura di Jabodetabek. Karena memang karakter Madura itu Pak, kalau orang Madura karakternya itu kalau tidak sholat, tapi Islam dilecehkan, nyawa diserahkan. Iya kan? Ada yang dari Madura ini. Ada, banyak kan. Nah itu. Makanya ada peneliti dari Australia itu namanya Greg Valley, Pak. Greg Valley itu peneliti senior di Australia. Jadi sampai beliau melakukan riset tentang karakter orang-orang Madura itu wirawiri ke Madura beliau ini. Jadi akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan, bentengnya Islam di Indonesia itu adalah Madura. Setelah itu Aceh, Darussalam. Nah itu bentengnya itu Madura. Makanya ketika saya diundang di Bangkalan, kemudian nginep semalam, diundang lagi ke Pamekasan, nginep semalam, langsung meluncur ke Sumeneb gitu. Itu saya minta pada ulama-ulama Madura itu, Madura harus bangkit, ya kan? Karena bentengnya umat Islam Indonesia itu Madura, baru setelah itu Aceh gitu. Jadi waktu itu sempat di sebuah pondok pesantren Al-Amin kalau tidak salah di Sampang waktu itu. Saya waktu itu diminta untuk menyampaikan. Saya kira itu umum, ternyata tahunya kiai semua Pak yang hadir. Kurang lebih 200. Jadi kiai-kiai sepuh sama kiai-kiai muda. Jadi saya diminta untuk menyampaikan tentang Indonesia kekinian. Saya tanya, loh Pak Kiai ini kenal saya di mana? Di YouTube katanya. Loh, sejak kapan? Itu saya pantau saat itu sejak 2019 katanya. Jadi mantaunya di YouTube. Akhirnya saya diundang itu, di Sampang itu. Kemudian di Sumeneb itu juga saya diminta tablik akbar di tempatnya Ustadz Abdul Somad yang dulu tablik akbar di Masjid Nur Muhammad. Itu kan di jalan raya itu Pak, di tepi jalan raya. Setelah tablik akbar, ya saya tidak mungkin akan menyampaikan hal-hal yang sirriyah itu, hal yang secret itu tidak mungkin akan saya sampaikan lewat tablik akbar, ya kan? Akhirnya diminta oleh para kiai sepuh dan kiai muda itu lanjut pertemuan mulai jam 9 malam sampai jam 12 malam Pak, itu jam 9 malam sampai jam 12 malam. Alhamdulillah apa yang saya sampaikan diterima, dan insya Allah ini mau diundang lagi mau diundang lagi ya. Bahkan sampai Kiai Tijani yang perenduan ya, Kiai Tijani itu perenduan ya Pak ya, Al-Amin perenduan, itu juga sempat tabayun lewat ajudan beliau saya tentang saya kan sempat memberikan statement hati-hati ulama-ulama Madura, karena ini ada kiriman satu mobil box ya kan, isinya apa Pak? Fulus. Nah itu kalau warna merah kan berarti triliun, bukan miliar ya. Triliun ya. Nah kira-kira saya tanya, kira-kira sudah masuk Madura? Sudah Ustaz. Nah, itu. Jadi untuk melemahkan umat Islam itu lewat satu box loh Pak, satu mobil box. Dan akhirnya sekarang tinggal duit sudah habis Pak sekarang, ya kan? Untuk melemahkan, untuk nyogok
tokoh-tokoh ini, ya kan, nyogok tokoh-tokoh ini. Sekarang habis, akhirnya sekarang berubah lagi. Di Mojokerto itu ada pertemuan tokoh-tokoh sak Jawa Timur, Pak. Tokoh-tokoh sak Jawa Timur. Itu karena tak fulusnya sudah habis, yang ada cuma duit hutang, ya kan? Yang ada cuma duit hutang. Ya. Itu akhirnya apa? Nyogoknya pakai tanah, Pak. Berapa? 4,7 juta hektar. Itu diobral itu, Pak, diobral. Ya siapa yang mau, ya kan? Ya otomatis nggak ada masakan siang gratis. Siapa yang mau mesti ada konsekuensi, ya kan? Ada syarat. Ya. Sampai seperti itu, Pak. Jadi benar-benar gila, Pak. Untuk apa? Nganu kekuasaan ini benar-benar gila. Zaman edan. Nah, ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisinya. Nah, sekarang tadi sudah saya sampaikan, Pak Amin Rais sudah menyampaikan, yang penting sudah saya sampaikan. Ya. Bahkan sampai itu tadi nggak tanggung-tanggung sampai Jepang mengingatkan Indonesia. Ya kan, tokoh-tokoh ulama khawatir apakah Indonesia ini nanti seperti Tibet, kan hampir mirip, ya kan? Dan sekarang Tibet, ya kan, tokoh spiritualnya ditangkap dan diusir. Dalai Lama itu kan tokoh spiritual Tibet, ditangkap, diusir dari Tibet, dan sekarang Tibet sudah dikuasai oleh Cina. Sri Lanka sudah, ya kan, Sri Lanka. Jadi satu-satunya negara ASEAN yang menolak imperialisme Cina cuma satu, Malaysia, ya kan. Itu sampai akhirnya kan Dr. Mahathir Mohamad diminta bagaimana dengan Cina. Minta ini Cina, Dr. Mahathir Mohamad minta itu jalan-jalan tol yang dibangun oleh Cina bongkar semuanya, balik bawa lagi. Itu jalan-jalan tol itu suruh bongkar sama Mahathir Mohamad, ambilin semuanya. Jadi Mahathir Mohamad menolak, ditolak kerjasama dengan Cina. Indonesia monggo pinara. Itu, ya. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, benar-benar tadi kan sudah saya sampaikan implikasinya besar, karena agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadhir Makarim, ya kan, langsung meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Tidak ada lagi agama. Agama dihapus. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia Pusat langsung cross check ke Mendikbud. Tidak ada tanggapan. Selang berapa saat muncul peraturan pemerintah. Saya lupa nomornya itu, Pak. Nomor berapa? Lupa itu. Jadi isinya tentang standar pendidikan nasional, tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia, dihapus. Itu. Ini kan miris, ya kan? Makanya jangan kaget Pak Gatot Nurmantio saat lengser, beliau memberikan statement di media kan, ini saya bukan provokasi, tapi saya yakin, kata Pak Gatot Nurmantio, Indonesia akan dirubah ideologinya menjadi komunis. Sudah apa belum? Nah, saya tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, sudah apa belum? Sudah, Pak. Pancasila sudah diganti jadi Trisila Eka Sila. Ketuhanan yang Maha Esa diganti jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Yang ganti Bude, ya kan? Saya sempat waktu itu sempat agak seneng gitu, Pak. Panglima TNI waktu itu Pak Hadi kan, dari Angkatan Udara, Pak, dulu ya, ya.
Saya senang sekali karena apa? Beliau sebagai Panglima TNI bersama kanan kirinya staf Kasal kepala staf semuanya, baik dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, semuanya. Dia mengatakan, siapa yang ingin merubah dasar negara adalah musuh TNI. Saya senang sekali. Nggak tahunya begitu Bude merubah, tiarap kabeh. Gak enek sing wani. Nggak ada yang berani itu, Pak. Malah Bude dikasih gelar profesor. Jadi sekarang di Indonesia gelar profesor itu murah sekali, Pak, tanpa kuliah. Ya kan? Padahal itu kan gelar profesor itu kan akademik kan itu, Pak. Iya kan? Akademik itu. Dijual murah sekarang. Bude sudah dapat gelar profesor tanpa kuliah. Nggak kuliah. Putrinya juga begitu, putrinya gampang saja memberikan statement statement. Sekarang kan isinya artinya orang miskin harus diet. Ya. Orang miskin harus diet. Karena ini kondisi sedang krisis. Orang miskin harus diet. Langsung, Pak, dianugerahi gelar doktor honoris causa. Mbak Puan langsung gelar doktor honoris causa. Nah, jadi tanpa kuliah. Bahkan sekarang Islam Nusantara sudah tidak banyak diminati karena banyak mubalik, ustadz, ulama, kiai sudah menyampaikan tentang sesatnya Islam Nusantara, itu, ya kan, sesatnya. Nah sekarang Mbak Puan ingin mendirikan lagi Islam Merah Putih. Ya. Akhirnya kalangan netizen merespon, lu terus nabine sopo? Ada Islam Merah Putih, ada Islam Merah Putih, nabine sopo? Nah, jadi kenapa di Indonesia ini seperti ini, Pak? Ya kan? Kenapa seperti ini? Karena memang filosofinya elit negeri ini, filosofinya pakai filosofi tikus dalam karung. Ya, tikus dalam karung. Jadi ada kan orang bawa tikus dalam karung naik kereta. Nah, yang depan ini kok bolak-balik lihat, Pak, tanya, Pak, kenapa Bapak kok nendang terus? Karungnya ditendangi terus. Iya, supaya tikus itu ndak konsentrasi gigit karungnya. Kalau dia konsentrasi gigit karung, bisa keluar semua tikus itu. Nah, filosofi tikus dalam karung ini dipakai oleh elit Indonesia ini untuk umat Islam. Jadi umat Islam itu harus digoncang terus. Makanya sampai virus saja bisa dikendalikan, Pak. Ya kan? Virus saja bisa dikendalikan. Ya. Jadi kalau mau masuk hari-hari besar Islam, virus di on. Ya kan? Tapi kalau masuk hari Natal, tahun baru, Imlek, virusnya di off. Bebas. Ya kan? Jadi seperti itu, Pak. Umat Islam di Indonesia harus digoncang terus. Tidak hanya goncang, adu domba. Tapi alhamdulillah pimpinan pusat Muhammadiyah mengambil langkah strategis yang elegan. Tidak ikut berapa proyek adu domba, Pak? 20 triliun proyek adu domba untuk melemahkan umat Islam di Indonesia ini. Biayanya 20 triliun. DP-nya kan sudah diterima kan? 1,5 triliun. Sudah, Pak. Bolak-balik dikerasani terus, ya kan? Akhirnya diserahkan sama Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Diserahkan DP-nya. Saya nggak usah ngomong siapa. Ya, itu kode etik gitu, Pak. Kode etik gitu. Siapa yang nerima DP-nya? Sudah tahu kan? Ya, sudah tahu saya kira. 1,5 triliun, tinggal 18,5 triliun. Gitu, Pak. Untuk adu domba, melemahkan umat Islam. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah elegan. Tidak mau ikut. Karena apa? Justru akan menghancurkan bangsa Indonesia. Ya. Makanya Muhammadiyah ini disoroti, Pak. Diintai.
Ya, karena apa? Asetnya triliunan, Pak. Asetnya triliunan. Ya kan? Makanya coba Bapak Ibu lihat sendiri. Yang sekarang yang dikorbankan ACT kan? ACT. Coba ACT. Langsung kan disita. Ya kan? Disita. Berapa itu mobil-mobilnya? 44 ya kalau tidak salah. Belum motor disita semuanya. Ya kan? Gara-gara pengurusnya gajinya 250 juta. Akhirnya kalangan netizen langsung memberikan komentar. Loh, kalau Pertamina itu gajinya 3 miliar, korupsinya 161 triliun. Sementara ACT gajinya 250 juta. Ketuanya apakah melakukan korupsi? Tidak. Jadi ternyata salahnya ACT itu yang pertama, tidak membantu proyek IKN, ibu kota negara yang baru. Habis itu yang paling nyolok sekali, ACT membackup masyarakat Natuna, sehingga akhirnya Cina merasa terhalangi. Itu kan masyarakat Natuna benar-benar di backup oleh ACT. Supaya benar-benar punya kecintaan terhadap negara ini. Jadi strategis ini, proyek strategis ACT untuk memperkuat terutama masyarakat Natuna, sehingga akhirnya Cina merasa terhalangi. Karena Natuna itu akan dijadikan sebagai, kan sudah ada pangkalan militernya, ya kan? Tinggal nyaplok gitu aja. Nah itu loh, Pak. Coba kemarin Bapak Ibu kan yang gondol 54 triliun, ya kan? Mana respon Mabes Polri? Dan mana respon pejabat-pejabat tinggi negara? Diam semua kan? Mingkem kabeh, Pak. Mingkem kabeh. Berarti ada kong kali kong. Sementara Ustadz Abdul Somad radikal, ya kan? Langsung nggak ditolong, malah padahal undang-undangnya setiap warga wajib dilindungi oleh negara. Ini enggak, ulama dikriminalisasi. Jadi seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Balik lagi ke materi kita. Nggak usah saya tambah sumpah nanti. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat imperialisme Cina dan imperialisme Amerika ini pernah diungkap oleh Dr. Mahathir Mohamad ketika pertemuan konferensi dunia Islam internasional di Malaysia. Beliau pidato, "The Jews rule this world by proxy." Jadi Yahudi itu, kata Dr. Mahathir Mohamad, untuk menguasai dunia ini dia menggunakan proksi. Proksi itu apa? Boneka. Nah itu. Jadi bonekanya Yahudi sekarang tingkat global, Cina dan Amerika. Tangan kanannya Amerika, tangan kirinya Cina. Gitu. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia, kita kan bolak-balik dengar tambang emas terbesar saat dunia itu Freeport, ya kan? Freeport sudah dikuasai Yahudi Amerika. Nah sekarang tambang emas yang paling besar setelah Freeport, kan tidak pernah dengar kan kita? Halmahera. Nah, itu tambang emas yang lebih besar saat dunia tuh, Pak, dari Freeport. Sama Luhut sudah dijual ke Cina, Yahudi Cina. Jadi tambang emas Halmahera yang terbesar melebihi Freeport itu sudah dikuasai Yahudi Cina. Sementara tambang emas Freeport sudah dikuasai oleh Yahudi Amerika. Sampai kota kecil Bojonegoro, pernah saya diundang ini di sana kan bupatinya orang Malang, Pak Sunyoto. Pak Sunyoto itu dulu teman saya
kan sama-sama Mubalik Muhammadiyah CMM waktu itu. Jadi biasanya kita musyawarah itu di Masjid Ibnu Sina. Waktu itu Pak Amir Hamzah, Allahumma yarham. Pak Amir Hamzah kan beliau anggota DPR ya, itu dosen UM itu. Jadi seringkali kita diberikan motivasi oleh Pak Amir Hamzah. Jadi Pak Sunyoto, saya dan beberapa teman yang lain untuk dakwah ke kawasan Malang Selatan. Itu. Saya diundang di Bojonegoro. Nah, di sana ternyata di Bojonegoro ini ada blok cepu, minyak kan? Padahal kota kecil itu. Siapa yang menguasai? Exxon Mobil, Yahudi, Amerika. Jadi Pak, saya sampai nulis tesis. Saya beri judul Harakatus Suhyun fi Indonesia, Gerakan Zionis Internasional di Indonesia. Ini yang uji tesis saya itu Prof. Ini Pak Thohir Lut. Jadi Profesor Thohir Lut, termasuk juga Dr. Muhammad Munir, Pak Munir, Masjid Al-Ikhlas, Rorodowo, bawahnya SMA 1 Muhammadiyah ya. Nah itu Pak Munir, Allahumma yarham, sudah meninggal beliau. Beliau alumni Pakistan, ya, pakar hadis beliau. Nah itu, saya diuji, ini alhamdulillah, ya karena bolo dewe Pak ya. Itu kalau saya Pak guyonan itu ya apa ini bolo dewe, ya kan Pak Thohir dekat dengan saya, tuh Pak Munir juga dekat saya. Alhamdulillah belum diuji sudah, wes lulus saya wes. Jadi waktu saya melakukan riset ini di markasnya Zionis Yahudi yang ada di desa ini Sumberdem, Kecamatan Wonosari, jadi di bawahnya Gunung Kawi. Itu markasnya Zionis Yahudi, kurang lebih 5 hektar gitu, Pak. Ya, 5 hektar bukit dibeli. Tapi alhamdulillah setelah saya jadikan tesis, akhirnya kita dibantu BAIS, Badan Intelijen Strategis Mabes Angkatan Darat. Alhamdulillah transit dulu di pondok pesantren saya di Karangploso, habis kita antar ke sana, langsung ditutup Pak itu. Markasnya Yahudi itu. 5 hektar itu, mewah Pak itu. Langsung ditutup. Kenapa alasannya? Karena sangat membahayakan NKRI. Nah, itu cukup lama sekali. Bahkan kepala desanya itu saya beritahu, Pak, ini bahaya ini. Bahaya. Nah, itu. Kenapa kok ditaruh di pinggiran gitu kan, di bukit yang paling tinggi bawahnya Gunung Kawi? Karena jauh dari pantauan umat Islam, jauh dari pantauan ormas-ormas Islam, jauh dari pantauan aparat gitu. Jadi akhirnya sudah, alhamdulillah saya dibantu dari BAIS, Badan Intelijen Strategis Mabes Angkatan Darat. Alhamdulillah sudah ini. Jadi saya jadikan buku ini Pak. Nanti takmirnya saya hadiahi gini. Ya kan? Ya, Gerakan Zionis Yahudi. Jadi Yahudi masuk ke Indonesia itu sudah sejak 1602 Masehi. 1602 Masehi. Yahudi itu Pak, masuk ke Indonesia. So, ada yang sudah lahir 1602. Itu saya melakukan riset itu sampai ke Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat. Jadi ternyata kuburan orang-orang Yahudi yang paling tua saat dunia ini bukan di Israel. Karena di Israel kan 1948, ya kan? Nah itu di Palestina ini, ya kan? 1948. Ternyata 1600 sudah ada di Indonesia. Kenapa? Kok Indonesia dulu yang dikuasai oleh Yahudi ini? Karena apa? Indonesia itu pakar-pakar arkeolog dunia itu menyatakan surga dunia, Atlantis yang hilang. Itu pakar arkeolog dunia. Memang surga dunia, Pak. Kayu dilempar jadi pohon, ya kan? Ya kan? Apa namanya? Kolam susu itu ya, nyanyian kolam susu itu, ya kan? Nah itu luar biasa Pak, Indonesia ini surga dunia, ya kan? Surga dunia. Jadi benar-benar itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ternyata pemerintah mendata orang-orang Yahudi di seluruh Indonesia ini kurang lebih sekitar 5.000 Pak, jumlahnya.
dan mereka menguasai betul Indonesia. Makanya yang formal-formal ini bukan penguasa loh, Pak. Proksi. Yang formal-formal ini, yang tampak, ya kan, yang bolak-balik masuk media ini proksi, boneka. Yang mengendalikan Indonesia ini adalah Zionis Yahudi. Bahkan ini bukan omongan saya, Pak. Ini Jenderal Sumitro. Itu kan jenderal paling killer kan di Angkatan Darat. Itu nulis buku dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtib. Ternyata Yahudi itu benar-benar menguasai betul Indonesia. Bahkan sampai kantor dagang Israel yang di Jakarta itu kamuflase saja, itu operasi intelijen di sana. Bahkan yang membongkar, yang nulis buku, ada tulisan lagi, yaitu tulisan Letnan Jenderal Z.A. Maulani, Kepala Bakin, Pak, Badan Koordinasi Intelijen Negara. Itu pernah kita dikumpulkan di Surabaya di Masjid Al-Hilal ini. Kurang lebih sekitar 70 orang, ulama-ulama se-Jawa Timur. Alhamdulillah saya diundang juga itu, saya dengarkan itu. Jadi beliau bikin buku judulnya Yahudi Menggenggam Dunia. Jadi ini, Pak. Jadi Yahudi itu sangat berambisi untuk menguasai dunia ini. Jadi dunia ini dia bercita-cita harus di bawah kontrol dan otoritasnya. Ini makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu mata uang $1, itu ada simbol ini kan? Mata uang $1 itu, ini ada simbol ini, mata satu dan ada piramid. Terus di bawahnya itu ada tulisan Novus Ordo Sclerorum. Novus Ordo Sclerorum. Itu kalau di bahasa Inggris kan the New World Order, tatanan dunia baru. Kalau menurut agama kita sistem Dajjal. Itu, Pak. Jadi visi misi Yahudi itu sudah termaktub di dalam mata uang $1, $1. Sudah dimasukkan di situ. Nah, makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, yang menguasai Indonesia dan semua lini kehidupan ini adalah Zionis Yahudi. Dan ini sudah diungkap, sudah dikabarkan oleh Allah 1444 tahun yang lalu lewat Rasulnya. Surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nas 'adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, yaitu Yahudi. Ini Allah sendiri yang ngasih kabar. Dan orang-orang musyrik. Itu. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, targetnya untuk Indonesia 2025. Cengkraman Zionis Yahudi akan semakin mencengkram kuku-kukunya. Bagaimana strateginya? Ada 9 strategi. 9 strategi ini. Tapi ini bahasan sendiri, Pak. Nanti lain kali aja, Pak. Karena tambah sumpek nanti. Ya kan? Tambah sumpek. Ya, dan ini ya, implikasi dari pasca perang salib. Dan alhamdulillah saya sudah, sebenarnya ada yang jadi sponsor, Pak. Jadi sponsor. Saya disuruh melanjutkan S3. Akhirnya sudah saya siapkan. Kemudian saya datang ke Majelis Ulama Indonesia Pusat. Alhamdulillah saya disupport oleh MUI Pusat. Kemudian Dewan Dakwah juga saya disupport. Bahkan saya dikasih kata pengantar. Tinggal rekomendasi 3 guru besar, 3 profesor. Tidak tahunya qadarullah sponsor saya meninggal. Akhirnya tidak jadi sudah, Pak. Tidak jadi. Tapi akhirnya Pak Tobroni atau Pak siapa itu, ada dosen saya, dosen Unmuh di Unmuh, wis gak usah S3, wis doktor bisa. Jadi seperti itu. Jadi sudah, ya akhirnya saya jadikan buku. Jadi ini sebenarnya untuk program S3. Saya jadikan buku, judulnya Perang Salib, Perspektif Historis, Ideologis, dan Empiris. Jadi ini benar-benar mengungkap tentang perang salib di Indonesia, termasuk di Indonesia, dan ini memang skopnya global, ya, internasional. Alhamdulillah
saya dapat support dari MUI Pusat, terus Dewan Dakwah Pusat. Kemudian ternyata 2010 saya sempat kaget itu waktu di Masjidil Haram itu sempat Ustadz ditunggu di emperan Hotel Darut Tauhid, itu kan dekat Masjidil Haram, yang Darut Tauhid itu loh, ya kan. Nah itu saya ditunggu di situ, sudah langsung saya tunggu. Ternyata saya langsung dinaikkan mobil 15 menit di sebuah apartemen. Nggak tahunya saya kaget, ternyata apartemen itu apartemen ini intelijen Saudi. Jadi itu apartemen yang sudah di bawah penguasaan intelijen Saudi. Jadi ternyata buku yang tulisan saya itu sudah sampai di sana. Nah, jadi ini saya diminta untuk segera membukukan, karena ini jarang diungkap. Lanjut Pak, karena materi kita membangun Quwwatul Ummah. Nggak usah saya perpanjang, itu tambah sumpek nanti, ya kan? Nah sekarang bagaimana solusinya? Nah ini solusinya bagaimana? Kalau itu dirinci memang Pak tambah sumpek gitu. Mungkin otak kita bisa pecah, ya kan? Pak Amin Rais saja sampai statementnya sampai seperti itu. Saya bolak-balik, saya putar-putar terus video terakhir Pak Amin Rais, analisisnya, ya kan? Sudah seperti itu. Beliau, saya sudah sepuh, yang penting sudah saya sampaikan untuk keselamatan negara ini. Nah, itu beliau sudah memberikan wasiat seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau kita kembalikan pada Nas? Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139. Surah Al-Imran ayat 139. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Wala tahinu, jangan kamu pesimis, jangan kamu bersikap lemah. Tidak boleh sama Allah. Jangan kamu merasa inferior, merasa rendah, tidak boleh sama Allah. Merasa marginal, merasa terpinggir, tidak boleh. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih, tidak boleh sama Allah sedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi. Coba ayat Allah gunakan dalam ayat ini kata a'la. A'la itu kan isim tafdhil, artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Nah kalau kita korelasikan di Indonesia, pertanyaannya kapan umat Islam di Indonesia itu bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian menjadi hamba Allah yang muwahhid, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini, baru Allah akan memberikan ta'yidullah, pertolongan Allah akan diberikan. Dan itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. Ini. Nah, jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita kan dimotivasi oleh Allah, diberikan spirit, semangat, jangan lemah, jangan pesimis. Kita harus wajib optimis. Ya kan? Coba Pak, kalau kita buka sirah nabawiyah. Pada masa Rasulullah, negara superpowernya siapa? Cina. Masa Rasulullah, Pak. Persia dan Romawi. Kalau kita Cina dan Amerika. Jadi pada masa Rasulullah ada dua negara superpower, Persia dan Romawi. Rasulullah sudah meyakinkan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami membela, memenangkan golongan mukmin. Itu pasti. Nah kalau kita sudah gantung hanya Allah, Pak, semua kecil, yang akbar Allah. Itu sudah, Pak, longgar kita, nggak pesimis, plong sudah. Dan ini pernah dipraktekkan di Jawa Timur. Peristiwa 10 November Surabaya. Bung Tomo meyakinkan
Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya kan? Sampai Bung Tomo itu sampai bertanya-tanya, kalimat apa yang untuk membangkitkan semangat jihad umat Islam di Jawa Timur ini? Tidak ada lain kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ta'idullah, Allah berikan pertolongan. Nah, kalau dilihat secara logik, tidak logik, Pak. Inggris, pesawat-pesawat pembomnya canggih, senjatanya canggih. Umat Islam, bambu runcing. Nggak logik kan? Nggak masuk akal. Tapi Allah menangkan yang bambu runcing. Coba, Pak. Ini pernah dipraktekkan. Kenapa? Kita sekarang ini di era kontemporer, di era modern sekarang ini kan, kita lebih banyak cenderung pada akal, rasio, bukan iman. Ya kan? Karena kita kegeret oleh arus ini tadi, kehidupan materialistik. Ya kan? Ya kan? Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kira-kira Pak, setelah Surabaya, saya contohkan Surabaya. Loh Ustaz, apakah kira-kira muncul lagi enggak? Ini. Ya Allah, di era modern sekarang ini loh Pak. Mana Allah tunjukkan kekuasaannya? Afghanistan. Ini. Afghanistan. Kalau Bapak Ibu lihat senjatanya Mujahidin Taliban, itu senjata jadul, Pak. Zaman dulu. Enggak imbang, Pak. Dengan Uni Soviet saja, itu sampai media internasional itu sampai bikin karikatur. Itu pasukan beruang merah yang cukup ditakuti dunia itu kan, pasukan elitnya Uni Soviet. Itu dengan senjata-senjata canggih. Saya punya videonya ini. Apalagi pesawat-pesawat MiG-nya itu pesawat-pesawat canggih. Ya kan? Sementara umat Islam di Afghanistan jadul, maksimal AK-47. Itu maksimal sudah. Ngotot itu saja. Tapi Masya Allah, siapa yang digerakkan oleh Allah untuk menghadapi negara superpower Uni Soviet dan Amerika? Pemuda, Pak. Pemuda. Syekh Abdul Azam. Zaman Rasulullah, untuk menghadapi dua negara superpower, Rasulullah tidak memberikan amanah pada veteran perang Badar, tidak. Untuk menghadapi dua negara superpower itu kecil, kata Rasulullah. Hanya aja sahabat pemuda. Umurnya berapa, Pak? 18 tahun. Rasulullah ngutus ngasih amanah pemuda umur 18 tahun. Kalau di Indonesia kan tingkat SMA. Iya kan? Siapa dia? Usama bin Zaid bin Harithah. Langsung diamanai oleh Rasulullah. Kamu jadi panglima perang untuk menghadapi siapa? Persia dan Romawi. Allahu Akbar. Allah berikan kemenangan. Karena yang memberi kemenangan Allah. Coba Pak. Pada masa Rasulullah sudah mengatakan kecil, yang akbar itu hanyalah Allah. Yakin Pak, itu harus yakin. Nah Pak Dewi kan kadang-kadang apa ya iso yang ngadepi. Ya kan kadang-kadang kan durung perang wis kalah. Ya kan? Jadi seperti itu. Ini diyakinkan. Akhirnya Presiden Uni Soviet langsung 1989 angkat tangan. Gak mampu menghadapi Mujahidin Afghanistan. Lari terbirit, bahkan sampai media internasional bikin karikatur. Karikaturnya apa, Pak? Itu pasukan elit Uni Soviet itu digambar di situ seperti, jadi pulang ke Uni Soviet seperti mayat, artinya jadi mayat semua, Pak. Jadi mayat semuanya. Itulah Pak, Allah tunjukkan kekuatan.